Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini Pak Wibi mau materi kita kan sudah selesai kemarin di bab 2 tentang peluang usaha. Untuk minggu ini Pak Wibi mau melompat ke bab 4 aja, yang desain produk. Ya, jadi kalian silahkan disimak itu modulnya, kalian buka di bagian desain produk. Di situ ada pengertian desain produk, yaitu di situ sebagai alat manajemen dalam menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan perusahaan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata. Artinya berarti desain produk itu harus dilakukan sebelum kita mau memasarkan sebuah produk atau sebuah bisnis kita ya. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan desain produk kita, jadi supaya kita dapat mempromosikannya secara maksimal. Jadi kita misal memiliki kemasan atau memiliki nama usaha kita sendiri, jadi nanti waktu memasarkannya kita lebih mudah. Nah, kalian juga ini Pak Wibi sambil menjelaskan, kalian bisa nyimak video ini berikut ini ya. Ini tutorial tentang membuat kemasan produk. Nah, di sini Pak Wibi ngambil contohnya kemasan kripe ini ya. Nanti silakan kalian disimak sendiri. Kalian pasti sudah lebih tahu juga dari Pak Wibi. Ini cuma sederhana saja buat desainnya, jadi nggak terlalu susah. Kalian sekalian mendengarkan penjelasan, sekalian menyimak video ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada bagian-bagian desain produk. Nah, pada dasarnya desain produk itu ada dua komponen, yaitu mendesain produk yang benar-benar baru, jadi produk yang belum pernah ada. Jadi kalian menciptakan produk baru, misal sebuah startup atau sebuah brand baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu namanya mendesain produk yang baru. Jadi kalian menciptakan desain yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada. Jadi kalian menciptakan desain itu dari hal yang sebelumnya sudah pernah ada. Jadi misalkan kalian mencontoh suatu usaha, tapi tidak utuh semua usahanya kalian contoh, cuma konsep usahanya aja, tapi kalian kembangkan sendiri, kalian modifikasi sendiri desain produknya. Mungkin bisa sama, tapi nggak benar-benar sama karena kalian memodifikasinya. Kemudian ada manfaat, maksud dan tujuan desain produk. Nah, desain produk itu ternyata mempunyai maksud, teman-teman semua. Jadi kita tidak boleh asal-asalan itu dalam mendesain produk usaha kita, karena ada maksudnya dan ada manfaatnya. Di situ ada, di modul juga kalian simak, ada 5 poin manfaat desain produk. Yang pertama itu menghindari kegagalan yang terjadi dalam suatu produk. Jadi desain kalian itu bisa menyelamatkan produk kalian. Artinya gimana Pak? Ya, mungkin produk kalian katakanlah kurang spesial gitu, kurang punya ciri khas gitu. Tapi dengan desain produk kalian yang bagus dan memiliki ciri khas, kalian bisa menyelamatkan produk kalian itu. Akhirnya produk kalian bisa memiliki sebuah ciri khas. Ciri khasnya dari mana atau produk itu? Ini loh, kemasannya bagus, gampang disimpan, nggak cepat tumpah, desainnya juga bagus, bisa digunakan berkali-kali atau dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi nilai plus pada produk kalian itu. Nah, kemudian yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Jadi kalian membuat kemasan itu juga harus
mikirkan apa modalnya. Jadi kalian bisa memikirkannya dengan desain itu dulu. Jadi kalian desain dulu, tentukan materialnya dulu, tentukan bahannya. Nah, nanti kalian akan bisa menemukan metode mana yang paling ekonomis, bahan mana yang paling murah tapi berkualitas. Dan yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk. Nah, jadi kalian nanti pernah lihat, dan kalian pasti di sebuah produk itu ada tulisan halal. Nah, itu namanya standarisasi. Nah, standarisasinya dari mana? Dari MUI, artinya halal. Terus ada standarisasi yang lainnya juga, itu namanya, kita bisa menentukannya melalui desain produk itu. Jadi kalian cantumkan itu bisa menjadi nilai plus juga untuk produk kalian. Nah, kemudian yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk. Nah, dari kemasan kalian itu kalian juga bisa menghitung modal kalian nanti. Modalnya harus berapa toh? Kalau kalian buat kemasan ini seperti ini, nanti habisnya berapa modalnya? Atau kalian membuat kemasan produk kalian, misal makanan, nah, kalian buat kemasannya seperti ini, bagus dan lain sebagainya, itu juga bisa meningkatkan harga produk kalian. Nah, jadi misal kalian bisa jual lebih tinggi dari harga di sekitaran kalian, di pasaran mungkin kalian bisa jual harganya lebih tinggi karena desain kemasan kalian bagus dan menarik pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan. Jadi kalian bisa evaluasi sendiri produk kalian itu melalui desain produknya itu. Nah, jadi desain produk ini juga penting sekali dalam mengembangkan usaha kalian. Kemudian itu di bawahnya ada tujuan desain produk sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Nah, tentu saja kalian bisa membuat merek kalian sendiri dari desain produk itu. Nanti kalian bisa membuat merek sendiri, misal pakai apa nama kalian atau kreativitas kalian, mungkin kalian bisa membuat merek sendiri. Jadi nggak bisa menciptakan suatu produk yang benar-benar otentik dari hasil kalian. Dan yang kedua, yang B, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian selanjutnya, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Kemudian untuk membuat produk yang dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya. Jadi saat kalian mendesain produk itu, kalian juga bisa meminimalisir biaya, tapi bukan berarti kemasan kalian dibuat asal-asalan, itu jangan, karena bisa malah membuat produk kalian tidak diminati. Jadi kalian tetap harus membuat desain ini dengan maksimal, supaya namun dengan biaya seminimal mungkin kalau bisa, supaya tidak membebani modal kalian. Nah, kemudian ada fungsi dari desain produk. Fungsinya apa toh Pak desain produk itu? Ya tentu saja fungsinya itu untuk identitas dari produk itu sendiri. Jadi untuk untuk ciri khas. Nah, ciri khas, misalkan kemasan air mineral itu kan ada suatu identitas produk sendiri, misal Aqua. Nah, Aqua itu kan sebenarnya merek dari sebuah air mineral, tapi kan karena saking populernya itu jadi menjadi sebuah identitas pada air minum. Nah, padahal air minum itu banyak, bukan cuma Aqua. Jadi si Aqua ini berarti termasuk berhasil dalam membuat desain produknya, sehingga dapat menjadi identitas, bahkan bukan untuk produksi itu sendiri, sampai identitas untuk produk yang lain juga. Dan sebagai pelindung produk dan penambah nilai jual produk, seperti yang Pak Ibi bilang tadi, tentu saja kalian juga harus membuat kemasan itu dengan baik,
Jangan asal-asalan, karena jualan kalian nanti atau produk kalian nanti juga akan harus terjaga kualitasnya. Jaganya dari mana ya? Dari kualitas si kemasannya ini ya. Jadi kalian harus mikirkan baik-baik juga dan menambah nilai jualnya juga. Bila kemasan kalian bagus, itu bisa menambah nilai jual. Seperti itu. Kemudian ada kemasan produk, itu kalian bisa baca sendiri, itu ada contohnya, itu kemasan produk di modul kalian. Setelah menyimak tutorial kalian bisa baca-baca di modul sebentar. Dan ada fungsi kemasan produk tadi, nah itu ada dibagi jadi dua. Kita fungsi protektif seperti tadi, fungsi untuk melindungi produk kalian supaya tidak rusak. Kemudian yang kedua juga ada fungsi promosional, yaitu untuk menambah ciri khas atau menambah nilai jual dari produk kalian. Nah, kemudian ada tujuan yang lain. Tujuan poin F ada tujuan kemasan produk. Nah, tujuan kemasan produk dan pelabelan itu apa? Yang pertama itu physical production, untuk melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan lain-lain. Nah, tentu saja kemasan itu fungsinya untuk itu, melindungi produk kalian dari kerusakan. Nah, kemudian yang kedua ada barrier protection, melindungi dari debu dan lain sebagainya, sama seperti physical tadi. Kemudian ada containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan dalam satu paket. Nah, supaya produk kalian nanti tidak dicampur-campur dengan barang yang bisa merusak produk kalian. Jadi kalian produk itu bisa diklasifikasikan sesuai besar kemasannya. Nah, kemudian itu tadi. Kemudian setelah containment ada information transmission, di informasi tentang tata cara, misal produk kalian harus dimasak dulu atau harus dipanaskan dulu atau lain sebagainya, cara penggunaannya, cara penyimpanannya, itu bisa kalian cantumkan ke dalam kemasan itu. Jadi juga sebagai media informasi kepada konsumen kalian nanti. Kalian tidak perlu menjelaskan satu-satu ke konsumen, tapi melalui kemasan itu aja konsumen bisa paham tentang cara penggunaan atau penyimpanan atau penanganan produk kalian itu. Kemudian ada reducing theft. Nah, kalian kemasan itu bisa sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Pencurian itu maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya dalam produk kalian itu nanti bisa diminimalisir dalam disabotase, atau kalian mengirimkannya melalui ekspedisi kemudian dibongkar, dicuri orang, itu akan dikurangi resikonya dengan kemasan itu tadi, dengan cara mencantumkan segel. Nah, itu seperti itu. Dan ada convenience, yaitu menambah kenyamanan dalam distribusi. Jadi distribusinya bisa mudah karena kalian membuat kemasannya simple dan melindungi produk kalian. Kemudian sebagai marketing, nah, kemasan dan label kalian gunakan oleh pasar untuk menarik calon pembeli. Nah, karena kemasan kalian menarik, alhasil pembeli akan tertarik dan membeli kemasan kalian. Nah, kemudian itu ada klasifikasi kemasan, poin G, kalian baca sendiri. Ada kemasan sekali pakai, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan. Nah, kemasan sekali pakai itu contohnya apa? Contohnya plastik dan lain-lain, terus kertas, styrofoam. Nah, itu kemasan sekali pakai. Kemudian ada kemasan dipakai berulang kali, misal botol kaca, botol itu galon. Nah, galon
galon besar itu, galon aqua, galon air mineral itu kan dipakai berulang kali. Nah itu juga bisa. Kemudian ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan ke konsumen. Nah, misal itu tadi ada kaleng susu, ada galon air mineral, ada tabung gas LPG. Nah itu kan kita tidak buang dan tidak kita simpan, tapi kita kembalikan supaya bisa diisi lagi. Nah itu namanya kemasan wadah yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, kemudian ada berdasarkan struktur sistem kemas itu ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Kalian bisa baca. Dan ada sifat kekakuan bahan kemasan, ada kemasan fleksibel, ada yang kaku, ada yang semi kaku dan semi fleksibel. Nah, contohnya fleksibel itu bisa plastik, kertas. Kemudian kemasan kaku itu ada kayu atau kaca atau logam. Nah kemudian kalau semi fleksibel itu ada botol plastik. Nah itu namanya semi fleksibel. Dan ada lagi berdasarkan sifat, ada kemasan hermetis, tahan uap dan gas, dan ada kemasan tahan cahaya dan kemasan tahan suhu tinggi. Nah kan berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ada wadah siap pakai, ada wadah siap dirakit, atau wadah yang harus dilipat dulu. Nah itu bisa tergantung kebutuhan kalian, kebutuhan produk kalian nanti mau pakai kemasan yang mana. Kemudian ada jenis-jenis, poin H, jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini. Nah yang pertama itu kemasan kertas. Kemasan kertas kita tahu sendiri, misal pakai kardus gitu kan termasuk kertas. Kemudian ada kemasan makanan ringan itu yang dari kertas. Nah itu kan ada. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kemasan gelas, misal sirup, terus minuman dan lain-lain. Kemudian ada kemasan logam, kemasan kaleng, misal susu, kental manis, terus krim atau apa itu buah kaleng. Nah itu dan lain sebagainya. Yang ada kemasan plastik, terus kemasan komposit. Nah itu juga ada. Kemudian ada edible packaging atau kemasan yang ramah lingkungan karena bisa dimakan. Nah itu juga bisa. Ada juga yang terakhir biodegradable packaging, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami. Jadi kemasan itu tidak merusak tanah. Kalau plastik kan merusak tanah dan diuraikannya lama, tapi biodegradable packaging bisa didaur ulang secara alami. Kemudian ada syarat desain, syarat kemasan produk, ada 20 poin di situ. Yang pertama, tidak beracun. Tentu saja jangan sampai kemasan itu meracuni konsumen kalian. Nah, kemudian yang kedua, ada bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, seperti tadi tidak beracun dan tidak mengganggu kesehatan. Kemudian yang ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Jadi ada hubungan antara produk kalian dengan isi dari produk kalian yang akan kalian jual dengan kemasan kalian. Nah itu harus cocok. Nah, jadi produk kalian, kemasan kalian itu harus cocok. Kemudian yang kelima ada sanitasi dan syarat kesehatan terjamin, seperti tadi ramah lingkungan dan lain sebagainya. Terus tidak beracun, bahan kemasan itu harus menunjukkan tidak menunjukkan kerusakan. Jadi tahan juga, walaupun tidak merusak lingkungan tapi juga harus tahan dari debu dan lain sebagainya, tidak terkontaminasi bakteri. Kemudian 7 ada mencegah pemalsuan. Jadi kemasan kalian itu harus dapat mencegah pemalsuan. Jadi harus memiliki ciri khas supaya kemasan kalian itu susah untuk dipalsukan. Nah, jadi dapat mencegah pemalsuan. Dan yang ke-8 ada kemasan juga berfungsi sebagai pengamanan dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit dipalsukan. Itu tadi sama
Dan 9, mudah untuk membukanya dan menutupnya, jadi tidak menyusahkan konsumen dalam buka atau menutup kemasan kalian nanti. Dan yang ke-10, konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka ditutup. Nah itu tadi, karena konsumen tidak mau ribet untuk membuka, walaupun produk kalian bagus tapi kemasannya susah dibuka, nanti bisa tidak laku, malah mungkin tidak disukai sama konsumen. Nah kemudian ada kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi. Itu tadi, dibuka lalu dikeluarkan isinya itu mudah, jadi nggak terlalu susah untuk dikeluarkan produknya dari dalam kemasan. Dan ada kemudahan pembuangan kemasan, jadi kemasan itu bisa dibuang dengan mudah di tempat sampah, nggak harus dibuang di tempat khusus. Nah, misalkan harus dibuang ke didaur ulang dan lain sebagainya, itu kan menyusahkan konsumen. Nah, jadi kemasan itu kalau bisa langsung dibuang sama si konsumen itu dan mudah untuk dibuang. Kemudian ukuran, bentuk, dan beratnya, kalau bisa ukuran, bentuk, dan berat ini diperhatikan juga supaya tidak terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu berat atau bentuknya tidak simetris atau tidak menarik. Itu juga harus diperhatikan dalam hal si kemasan ini. Syarat-syarat ini kalian harus penuhi syarat-syarat ini. Kemudian yang ke-17, penampilan dan pencetakan. Tentu saja kemasan yang menarik itu akan menarik membuat pembeli semakin tertarik. Kemudian di segi bahan, kemudian estetika maupun dekorasi, nah ini tergantung selera dan kreativitas kalian. Kemudian ada syarat-syarat khusus, nah itu misalkan daerah tertentu, misal ada iklimnya, atau misal di kemasan di Indonesia pasti akan berbeda dengan kemasan yang ada di Amerika sana, tentunya karena iklim dan kelembapannya, suhu udaranya itu berbeda, jadi disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Dan ada merancang kemasan produk. Kalian bisa bahasa, yaitu yang pertama harus mudah dimengerti, kemudian label harus terdapat informasi yang relevan. Terus apa lagi Pak yang harus tercantum dalam label produk itu apa aja Pak? Yang pertama ada nama produk, ada stempel merek kalian, dan ada komposisi, bahan baku, kemudian ada neto atau berat, bersih produk kalian, kemudian ada nama produsen, nama perusahaan kalian atau nama tempat kalian membuat itu, dan ada nama distributor, kalian memakai distributor apa dalam mengirim si produk kalian itu. Dan ada nomor registrasi, tentu saja misal kalian mulai mempunyai produk makanan juga harus ada izin dari dinas kesehatan, jadi produk kalian terjamin kesehatannya, terjamin kebersihannya. Dan ada logo halal, ini juga sekarang menjadi hal penting karena mayoritas warga Indonesia adalah muslim, jadi produk kalian kalau bisa harus mencantumkan logo halal supaya dapat lebih lagi menarik minat pembeli. Dan ada kode produksi, jadi waktu produksi itu harus ada dalam kemasan produk kalian, tanggal pembuatan itu harus ada. Dan yang terakhir ada waktu kadaluarsa. Nah tentu saja waktu kadaluarsa ini penting, apalagi produk kalian pasti memiliki waktu kadaluarsa, baik itu makanan atau benda apapun pasti ada tanggal kadaluarsanya, jadi kalian harus cantumkan itu dalam kemasan kalian. Kemudian poin K sama L bisa kalian baca sendiri, yaitu standar desain kemasan produk dan model kemasan produk yang kreatif. Nah itu bila cukup. Nah kalian juga sudah menyimak tutorialnya,
bisa kalian lanjutkan. Dan Pak Wibi juga kasih tugas di e-learning, silahkan kalian kerjakan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, Pak Wibi rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.